Halo semuanya, selamat sore. Iya, sebentar ya. Hmm, Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi di acara Puzzle of Life. Nah, jadi Puzzle of Life ini hari ini kita bakal ada insight, namanya Puzzle Insight, yang biasanya tuh dilakukan setiap hari Kamis jam 4 sore dengan topik-topik yang tentunya berbeda dan sangat unik. Nah, dan untuk hari ini kita bakal bahas satu topik spesial yang judulnya itu adalah berani speak up. Nah, semoga kita semua yang nonton nih, yang join di live Instagram pada sore hari ini, semoga kita bisa dapetin insight atau pelajaran baru ketika nanti kita udah dengar ya tentang tema dari berani speak up ini. Nah, um, berani speak up. Kalau dari aku pribadi, yang aku pikirin ketika dengar kata berani speak up ini adalah pasti kita tahu dong berani speak up berarti berani berbicara. Berani berbicara di sini tuh cuma bukan berarti kita berani berbicara dengan satu orang atau dua orang, tapi yang mau ditekenin pada sore hari ini adalah gimana caranya supaya kita bisa berani berbicara di depan orang banyak. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita undangin narasumber kita pada sore hari ini. Nah, narasumber kita itu pada sore hari ini ada Given. Given merupakan seorang siswa SMP dari sekolah swasta di Jakarta. Nah, Given ini multi talent banget teman-teman. Dia itu bisa nyanyi, bisa sulap. Given juga dia bisa banget kayak memotivasi orang banyak. Nah, yuk kita panggil aja Given ya. Aku undang dulu Given ya. Jeng jeng. Yeay, hai Given. Halo. Apa kabar? Baik baik baik. Baik, baik banget. Baik Gimana dong. keadaan di rumah kamu gimana? Kalau di rumah aku tuh sekarang lagi hujan gede banget. Deres Oh iya banget lagi hujannya. hujan banget nih. Nanti pasti ada suara jegrek jegrek gitu. Itu suara apa tuh digrek-digrek? Suara suara apa ya? Suara apa suara suara digrek-digrek? ya mau ngereceh cuma nggak kepikiran. Suara petir. Petir. Ya, Nah, juga ntar bentar-bentar ada suara petir. Jadi buat temen-temen yang join live bareng kita, ntar kalau ada suara yang bikin kaget jangan panik, oke? Itu suara iya. petir di rumah aku, kalau nggak di rumah Given, iya nggak? Tadi aja pasti udah kaget kan pas aku masuk. Iya, aku Soalnya kaget sih. ih ganteng banget gitu pasti kan. Enggak sih, yang aku pikirin, ih gede banget suaranya. Aku Ya. pakai headset kan, jadi kayak kenceng banget. Siap siap. Oke, jadi hari ini Given, kita mau bahas apa nih? Boleh share lagi Kita mau sekali lagi bahas ke teman-teman yang soal datang. ya kita mau bahas soal berani speak up. Oke, berani speak up. Kalau menurut kamu itu apa yang kamu apa yang terlintas di kepala kamu ketika kamu dengar kata berani speak up? Em, Berani speak up, Ya, berani untuk menyampaikan sesuatu, berani untuk menyampaikan suatu oke. opini, Aha. juga berani ngomong di depan publik, kayak Oke, gitu. berani Nah, ngomong. Oke, lanjut lanjut. Ada lagi nggak? nah, aku hari ini bakal bahas aja sesuai pengalaman aku. Mm-mm. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pengalaman aku, yang aku bisa jawab, aku pasti jawab. Cuma kalau misalkan ada yang em, tidak sesuai dengan pengalaman aku, kayak misalkan, Pak, gimana kalau misalkan em, di istana kepresidenan suruh bacain pidato, pasti itu harus formal banget dong. Sedangkan Ya. aku pidato, aku ngomong itu nggak pernah formal, kayak jarang banget formal. Ya paling mentok-mentok suruh buat tugas lah ya, buat tugas sekolah itu biasanya formal gitu-gitu. Tapi kalau misal ngomong-ngomong kayak gini itu nggak pernah formal. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan kayak kayak gitu tadi,
ya aku mungkin jawab dengan sebisa aku, dengan pengalaman aku, gitu loh. Oke. Berarti nanti kita bakal coba filter ya pertanyaan yang kira-kira sesuai dengan Siap, siap. pengalamannya Given. Biar Given juga bisa Siap. sharingnya bisa pas, oke? Yoi. Em, Pertama-tama aku mau nanya apa ya? Hmm, oh ya, kan aku udah bilang nih ke teman-teman kalau sebenarnya Given itu multi talent banget. Given itu bisa Yuk. main sulap, bisa nyanyi, bisa main musik, abis itu juga public speakingnya oke banget, banyak banget kan. Nah, sejak kapan sih Given itu mempelajari hal-hal itu yang tadi aku sebutin satu-satu? Oke, Satu-satu, oke. ya deh public speaking Jadi, dulu, public speaking dulu. sulap. Oh, mau Ah, sulap dari dulu. dari nyanyi. Terserah kamu, kamu Yaudah, mau mana dulu? dari awal banget deh. Dari awal itu aku belajarnya pas Oke, nyanyi dulu. oke, nyanyi. Gimana tuh ceritanya? Dari kecil itu sebenarnya aku udah suka sulap, udah suka nyanyi. Oke. Nah, nyanyinya aku itu suka lari-lari lah, lompat-lompat lah, gitu-gitu. Nah, Aha. ngerti kan? Kayak, nyanyi gitu-gitu. Pokoknya dari kecil Ya, banget lah, pokoknya gitu lah. kayak anak kecil nyanyi lah ya. Anak kecil nyanyi. Nah, Ya, oke. terus sampai suatu saat aku pengen beli mainan, ya masih anak kecil, pengen beli mainan di suatu mall, bisa dibilang mall. Tiba-tiba Mhm. aku nemu suatu tempat les musik, bukan les musik, les nyanyi. Oke. Oke. Aku trial di situ, ternyata cocok, dan aku les nyanyi di situ sekitar berapa tahun ya? Lupa. Pokoknya bertahun-tahun lah. Lama ya Udah berarti, lama banget. lumayan lama. Suara aku kedengeran jelas kan? Aku sih dengernya jelas banget. Oke, Jelas, siap. jelas. Siap. Terus lanjut. Di situ. Jadi aku trial dan terasa cocok. Aku les bertahun-tahun tuh di situ. Nah, jadi udah kembangin dari situ. Di situ kan juga ada perform-perform, evaluasi. Terus setiap kali diomongin dengan jelas, caranya itu yang bener kayak gini 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 gini. Jadi aku tahu, oh kayak gini gini gini. Sering aku Mhm. ngelakuin, mulai dari sekolah, mulai ngikutin lomba-lomba dari sekolah, lomba-lomba dari tempat itu juga, lomba-lomba dari yang aku tahu juga. Jadi ikutin, akhirnya bukan sombong, cuman ada yang kalah, ada yang menang. Iya, Nah, pastinya. em, jadi pas menang itu pastinya seneng banget. Itu udah pasti seneng banget dong. Pas kalah juga, aku inget banget ada satu lomba aku kalah. Padahal aku Mhm. udah ngerasa diri aku bagus banget di situ. Terus aku nangis. Habis selesai lomba itu aku nangis. Terus aku teriak-teriak ngejelek-jelekin lomba itu. Pas dulu masih Jadi kecil. oke, jadi mungkin karena kamu kesel, kamu nggak menang, jadi kamu menjelek-jelekan lomba itu. Iya, sambil teriak-teriak di situ. Oke, unik, unik. Oke, Lomba terus? apa nih gitu-gitu. Pokoknya teriak-teriak lah gitu-gitu. Nah, terus kalau menang pun ya kita tetap harus bersyukur lah. Tapi dulu Iya. dulu sering ikut lombanya itu FLS 2N sering sering Oh, itu FLS yang 2N antar sekolah juga ya? Ya nggak sih? antar sekolah. Iya. Nah, naik di tengah-tengah tiba-tiba kalah gitu. Nah, emang ada rasa sedihnya, pasti ada rasa senangnya juga. Nah, tapi dari kekalahan itu biasanya aku kan di sekolah pasti ada yang merhatiin antara orang tua aku atau enggak siapa gitu. Dikasih tahu, Mhm. kamu mendingan nyanyi kayak gini deh supaya kamu nyanyi lebih bagus. Oke, kita lanjut ke sulap. Oke, itu berarti Sulap yang itu aku nyanyi ya? ya, aku suka banget sulap dari dulu. Aku dari kecil udah bisa ngilangin barang. Ngilangin barangnya kayak gimana tuh maksudnya tuh? Aku juga bisa Ngilangin kok barang kecil dan nggak ngilangin barang. balik-balik. Aku juga Ya, jago. Oke gitu. ketawa aja. Kalau kalau nggak lucu ketawa aja. Ini soalnya hati juga masih tegang nih. Nggak apa, tenang aja. Tapi lucu sih. Aku juga kecil bisa ngilangin barang. Itu sebenarnya bukan jokes aku sih. Itu jokes orang tua. Cuman dipakai-pakai aja. Nah, It's okay. jadi aku dari kecil suka sulap. Mhm. Aku suka beli alat sulap ke suatu toko. Suka banget langganan di situ. Sampai akhirnya aku ke suatu tempat. Tiba-tiba pas lewat, ih ada toko sulap tuh. Di satu mall itu ternyata ada beberapa toko sulap. Tapi aku cuma tahu ada satu toko sulap. Nah,
Pas aku pulang dari toko sulap itu, aku lihat lagi, ih, kok ada toko sulap lagi? Kayaknya lebih bagus deh. Aku ngajak papi. Nah, papi itu biasa yang ituin sulap aku sih. Pi, lihat deh, itu ada toko sulap. Datang ke situ, dikenalin sama orang, ya guru lah intinya. Em, jadi diajarin gini caranya. Oh iya boleh. Sampai akhirnya guru itu diundang ke rumah dan akhirnya aku les private sama dia. Wow. Sering berjalannya waktu aku ketemu dari guru itu aku perform di salah satu mall sama yang namanya Romedal. Romedal itu The Master. Oh, Nah, yang tatoan bukan sih? aku perform yang tatoan di sini. Iya, tatoan. Aku Nah, tahu. aku ketemu sama dia ngajarin aku, akhirnya dia jadi guru aku juga. Waktu itu sempat aku diajak ke lomba-lomba, kenal banyak orang tuh. Dari situ sampai sekarang aku kembangin terus. Aku punya komunitas, aku bergaul sama temen yang bisa sulap juga. Jadi kita misalkan nanya, ini gimana caranya sih? Terus, gue ketemu metode baru nih. Misalkan mau, misalkan ada kartu, kita mau hilangin. Ada yang pakai cara kayak gini, ada yang mau pakai cara gimana gitu. Nah, kita bisa kayak, oh, temu metode baru nih. Ini kayak metode lebih bagus deh. Terus kita konsul gitu-gitu. Nah, oke. Sorry ya kalau aku ngomong rada cepet. Nah, terus itu sulap ya. Terus tadi apa lagi ya? Main musik. Aku pertama kali main musik itu, dari nyanyi aku belajar ke musik. Jadi di sekolah itu dulu belajar recorder, pianika, cuman nggak bisa sama sekali. Itu kayak cuma bisa lagu itu tuh doang. Kayak, pokoknya nggak bisa main lah. Cuma bisa yang diajarin guru doang. Itu pun, wait. Ini gimana caranya sih? Kok gue gak ngerti yang diajarin ibu itu ya gitu. Nah, terus Terus. aku di lesin drum sama piano. Sempat. Terus kamu coba les piano deh. Pertamanya les piano. Nggak berkembang. Karena nggak suka piano. Terus coba les drum. Udah bisa tuh. Udah mulai pelayanan drum gitu-gitu. Nah, terus coba kamu les piano lagi deh. Siapa tahu bisa. Gitu-gitu nggak bisa. Nah, akhirnya aku tekunin di drum. Lalu cece aku itu jago main gitar. Karena aku suka musik, jadi cece ajarin gitar dong. Diajarin gitar sama dia. Sampai sekarang aku bisa main gitar juga. Jadi aku tiap kali belajar gitar, main gitar. Terus, nah udah belajar gitar, udah belajar drum. Di sekolah ternyata ada pelajaran piano. Nah, mau nggak mau harus bisa piano. Akhirnya belajar piano, ternyata asik juga nih. Ternyata ini style-nya gua. Jadi main musik itu kan bentuk ekspresi ya. Jadi, oh ini musik gayanya aku nih gitu loh. Seperti itu. Nah, udah deh main musik terus. Oke. Yang terakhir nih. Terus, ya. Public speaking. Tadi. Iya, public speaking. Dari kapan sih belajar memperdalami public speaking? Sehingga kamu jadi lebih gampang, lebih leluasa, lebih enjoy ngomong di depan orang banyak. Ya, sebenarnya dari kecil tuh aku udah bawel. Aku bawel banget dari kecil. Bawel banget. Kayak ngomong apa-apa, ini mami kayak gini. Nih ya, aku tuh pernah. Jadi aku tuh dari kecil tuh kagum sama orang-orang yang bisa ngomong di depan publik. Ih, orang ini keren ya bisa ngomong kayak gini. Sampai suatu saat misalkan aku mau sulap nih. Sulap sambil ngomong. Aku panggil Mei Papi. Mei, duduk. Tolong duduk di sini. Aku di depan, aku tunjukin sulap ke mereka. Wow. Jadi mereka duduk sambil ngeliat sulap aku. Terus aku, ini suatu hal. Aku suka berbicara, suka kayak gitu. Sampai akhirnya aku juga suka drama. Suka dari nulis naskah dan acting. Dan saking itunya aku, dulu tuh aku punya asisten rumah tangga. Ada kalau nggak salah 2. Dulu aku punya asisten rumah tangga 2. Dua-duanya aku jadiin tokoh buat di drama itu. Jadi, Mbak udah selesai kerja belum?
Belum, belum. Sini bentar deh. Aku mau ngajarin Mbak sesuatu. Mbak, jadi nanti pas main pulang, kita mau main drama, Mbak. Jadi Mbak tugasnya adalah cuman Mbak marahin aku. Jadi aku tuh misalkan anak yang bandel, terus Mbak marahin aku aja. Nah, terus nanti pokoknya aku susun semuanya dengan baik. Aku nulis naskah gitu. Terus waktu itu ada orang juga datang sepupu aku. Aku ajak main film, bukan aku ajak main film. Aku ajak main drama juga. Nah, sampai akhirnya aku dimarahin karena nggak sopan kayak gitu-gitu. Nah, jadinya udah kayak gitu. Jadi semua itu secara tidak langsung melatih aku untuk public speaking, melatih aku untuk berani ngomong di depan publik dan lain-lain. Nah, karena aku juga sering pelayanan, aku juga sering tampil nyanyi, sulap gitu-gitu, kan itu ngomong kan. Nggak usah ngomongin soal ngomong dulu deh. Itu yang penting udah berani ada di depan publik. Bener kan? Iya. Nah, Iya. dari situ udah berani di depan publik tinggal ngomong aja gitu loh. Begitu loh. Nah, Oke. Berarti dari semua bidang-bidang yang kamu kuasain tuh, dari kayak nyanyi, main musik, public speaking, sulap, itu kamu bisa sekarang karena kecintaan kamu akan hal itu dari kecil dan proses yang terus kamu betul. lewati tahap demi tahap sampai kamu bisa jadi seperti Given yang sekarang ini, ya nggak? Betul. Ah, oke. Okay. Terus kalau ngomong-ngomong soal public speaking nih, eh pernah nggak sih kayak ngerasa deg-degan ketika kamu ngomong di depan orang banyak? Karena kalau aku pribadi, aku tuh misalkan aku mau presentasi nih, misalkan di depan kelas, di depan teman-teman, depan guru, ini aku udah siapin nih bahannya nih, kayak udah yakin banget nih, ntar pasti gue bisa, gue bakal jelasin A, B, C, D, E sampai Z. Tapi kenyataannya pas kamu udah maju di depan orang banyak, kayak semuanya ngeblank, kamu grogi, terus jadi kayak bingung aja gitu mau ngomong apa. Pernah nggak sih ngerasain hal Oh. itu? Bukan pernah lagi sih sebenarnya. Setiap aku mau melakukan sesuatu, pasti aku tegang. Maksudnya Oh. melakukan sesuatu apa? Setiap aku mau presentasi, aku mau pelayanan, aku mau tampil, itu pasti tegang. Pasti. Nah, kayak tangan dingin, terus aku ngidein kayak aku waktu itu aku kalau udah ngeblank, biasa aku ngeblank itu pas sebelum tampil. Jadi misalkan sebelum Oke. Jadi misalkan sebelum tampil itu tuh um, bentar ya. Jadi sebelum aku melakukan sesuatu itu pasti tegang banget sampai suatu saat ada korek api, korek api. Jadi di koper tuh ada korek api. Dikorek lagi. Di koper tuh ada korek api. Aha. Aku udah ngeblank banget. Oh, ini korek api nih. Tangan aku dingin. Aku ini korek api aku gini-giniin ke tangan. Saking tegangnya, saking udah nggak tahu out of the box banget. Nah, Iya. tapi untuk kayak sekarang aja aku masih tegang gitu loh. Sebelum aku live ini aku tegang banget, Oh, bener-bener tegang banget. sama Nah, aku juga tegang. nah, nah, ah jadinya gimana caranya supaya kita ngomong itu bisa nggak tegang gitu loh. Mm-mm. Pertama pastinya siapin materi-materi yang mau kita ngomongin. Misalkan kita mau ngomong soal public speaking, kita siapin Hmm. tuh garis-garis besarnya kita mau ngomong apa aja sih, biar nanti nggak gugup, biar nggak kagok gitu nggak. Nah, Oke. menurut aku itu penting banget sih. Jadi aku mungkin kalian bisa cari referensi, mungkin di Google, di YouTube sama teman-teman, kalian bisa cari. Kalau kayak gini gimana sih caranya ngatasinnya? Kita bisa survei ke teman-teman. Menurut gue sih kalau kayak gini sih gue bakal tegang banget sih. Kenapa lu tegang? Karena gini gini gini. Nah, itu kita semua bisa jadiin pertanyaan di pikiran kita sehingga kita bisa menulis apa yang kita mau em, sampaikan gitu loh. Nah, yang kedua adalah pastinya doa. Nah, lupa nih. Oke. Doa itu penting banget. Sebelum melakukan sesuatu itu harus doa. Kenapa? Karena kita pasti masing-masing punya Tuhan ya. Jadi Iya. Tuhan yang kita percaya itu pasti mampu memberikan kekuatan buat kita. Jadi, nah, doa, minta tolong Tuhan tenangkan hati, Mhm. udah tenang, Tenang. udah tenang, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah jangan makan terlalu banyak. Wow, jangan Per- makan terlalu banyak. Persiapkan diri dengan baik, maksudnya. Jadi jangan makan terlalu banyak karena nanti bisa ngantuk, bisa Oke. ngantuk.
Nah, dan jangan juga nggak makan. Kalau nggak makan nanti badannya lemes, jadi pusing gitu. Jadi tubuh harus fit, semua harus sehat, sehingga kita mempresentasikan juga suaranya dengan jelas, terus kita mempresentasikan juga ekspresi bagus gitu loh, nggak selamat siang teman-teman gitu loh, nggak nggak sakit, nggak apa ya, Gak baik. biar leluasa gitu loh. Jadi Luas kalau ya. badan kurang fit kan biasanya kita suka kayak aduh Bingung, lemas bingung, ya. keringet dingin apa segala gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah ngomong di depan cermin. Itu Oke. perlu juga. Jadi kita ngomong di depan cermin buat apa? Buat melihat ekspresi kita. Jadi untuk public speaking itu kan pasti butuh ekspresi. Untuk menyampaikan sesuatu itu pasti butuh ekspresi. Kalau misalnya kita nggak ada ekspresi sama sekali, misalkan kita mau mempromosikan pen, Ya. kita nggak usah pakai ekspresi ya. Halo semuanya, ini namanya pen. Pen ini apa? Warnanya hitam dan dia bisa cetak-cetak dan dia bagus tintanya. Orang juga nggak bakal semangat gitu loh. Tapi kalau misalnya kita punya ekspresi yang baik, halo semuanya, apa kabar semuanya? Ya, nama saya Given dan hari ini aku punya produk baru nih guys. Tebak produknya apa? Nah, aku punya produk namanya pen. Nah, ini pen tuh mereknya Given Valen nih. Ini pen tuh bagus banget. Aku udah pakai pen ini tuh Oke. berkali-kali guys. Dan dia warnanya hitam. Kebetulan aku juga suka warna hitam. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ekspresi tuh percuma pasti. Semua hal yang bisa ngeblank juga. Eh, bisa ngeblank juga sehingga materi-materi nanti buyar takutnya. Nah, lalu yang ke selanjutnya itu jangan dibawa tegang. Jadi Dan semua dibuat. materi-materi itu jangan dibawa tegang. Bawakan materi yang kita bisa. Jadi bawakan materi yang kita bisa maksudnya apa? Jangan ngambil materi yang kalian sendiri nggak tahu itu artinya apa, itu maksudnya apa. Tapi Mhm. kalau misalnya kalian nggak tahu materi ini, misalkan kalian tahu materi ini tuh contoh apa ya, pen, pen itu Iya. hukum gravitasi deh. Gravitasi itu turun ke bawah. Tapi ada kan orang yang berbicara bahwa gravitasi itu nggak ada. Ada kan? Iya. Nah, misalkan kita mau bawain itu. Tapi aku percayanya tuh pen tuh jatuh ke bawah. Kita bawain aja pen jatuh ke bawah. Kita jelasin semua hukum fisikanya. Kita jelasin kenapa pen bisa jatuh ke bawah. Jangan, kalau bisa jangan mengungkit-ungkit nggak ada gravitasi. Karena sekali ditanya orang, kenapa lu kayak gitu? Nggak bisa jawab. Gitu. Jadi, Jadi, makanya tadi pertama, ya, tadi di pertama aku bilang, aku akan membawakan materi yang berhubungan dengan pengalaman aku. Karena kalau misalnya bukan hmm, dengan pengalaman aku nggak bakal bisa jawab takutnya gitu loh. Jadi takutnya nanti ada kesalahan apa-apa. Nah, terus ngomong-ngomong soal apa materi, kita bisa iya. bawa contekan. Kita bisa bawa contekan ke Oke. panggung. Contekan kecil aja, misalkan sekecil, misalkan kita bawa contekan sekecil ini. Kita taruh aja di sini, kita tulis apa yang kita mau itu, sambil baca-baca dikit. Jangan jangan selalu baca-baca kayak gini. Nanti kelihatannya nggak berinteraksi dengan penonton. Audience. Tapi Ya. jangan jangan pas tugas sekolah ya baca-baca nanti nyontek lagi. Nah, jadi Iya. bacanya relax saja. Jadi kalau teman-teman hari ini saya Given saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang public speaking. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan adalah baca sekali sampein, baca sekali sampein. Tapi jangan baca, tapi kita nggak ngerti isinya apa. Pastinya itu. Karena kalau misalnya kita cuma sampaikan poin-poin doang, orang nggak bakal ngerti isinya gitu loh. Nah, Oke. ada pertanyaan lagi nggak, Ci? Masih Kira-kira ada nih. dong, banyak nih teman-teman kita Iya, juga banyak, banyak. banyak yang nanya nih. Kalau kamu perhatiin kolom chatnya ada berapa pertanyaan. Siap. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita Magdalena.5877. Ini pertanyaannya, kalau misalkan udah hafal nih materinya, tapi pas di depan orang banyak tetap malah ngeblank. Kalau kita udah hafal materinya, itu gimana? Apa yang harus kita lakuin kalau kita udah telanjur di depan orang banyak dan ngeblank tiba-tiba? Tiba-tiba ngeblank. Pertama Iya. pastinya
bisa ngelakuin semua tips yang aku kasih itu. Karena Oke. semua tips yang aku kasih itu bisa membuat kita tenang. Ngeblank itu kan sebenarnya karena kita tegang kan, karena kita Iya. tiba-tiba ngeblank kan. Nah, itu ya jadi dibawa santai aja. Misalkan doa bisa, bawa santai aja. Jadi kalau misalnya kita relax pun otak kita nggak bakal ngeblank, sehingga kalau mau bawain materi pun bisa enak gitu. Oh, satu lagi. Kalau misalkan kita udah sering ngobrol, kita sering ngobrol-ngobrol gitu, bawain yang misalkan dalam tanda kutip bahasa kasarnya ngeles gitu loh. Jadi kalau misalnya kita Ngeles. nggak tahu kita mau ngomong apa, ngeles aja. Ngeles tapi ngelesnya yang benar, jangan ngeles yang salah. Misalkan em, apa ya? Ya pokoknya ngeles lah ya. Lagi nggak kepikiran di kepala aku soalnya. Oke. Pokoknya kita bisa ngeles untuk menutupi kegugupan kita, biar orang nggak pikir, wah ini kayak gugup banget nih orang. Jadi kita ngomong apa aja di panggung yang sudah dikuasai oleh kita gitu loh. Jadi materi yang kita udah kuasai pasti itu nyantol di otak. Jadi itu intinya poinnya itu kalau seandainya kita udah di depan orang, kita mau public speaking, tapi kita masih kayak deg-degan, masih tegang, berarti itu salah satu cara yang utama banget itu kita harus relax. Karena kalau kita udah relax, Iya, pasti nanti bakal tenang semuanya, materi juga bakal keinget lagi, dan betul. bakal lebih luasa buat ngomongnya. Oke, Oke. thank you Magdalena buat pertanyaannya. Abis itu kita ada pertanyaan lagi nih dari teman kita yang lain, dari Kak Virginia Gunawan Fazal. Pertanyaannya, pernah gagal nggak diketawain, dikritik pas lagi public speaking? Nah, kamu pernah nggak tuh diketawain atau dikritik pas kamu mau mulai ngomong di depan orang banyak? Kalau diketawain sih kayaknya jarang ya. Oke. Diketawain dalam arti ngeledek ya. Mhm. Salah gitu. Kayaknya sih jarang. Nah, karena kenapa? Karena aku ini bukan sombong saya lagi, karena aku bisa kalau misalkan ada materi yang nggak bisa, aku bisa yang namanya ngeles, Ngeles. ngeles. Oke. Jadi jadi ya misalkan kita gugup gini gini gini, kita misalkan salah ngomong nih, tapi kan gini 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 gitu gitu. Jadi kita bisa apa yang muncul di otak kita, tapi yang masih berhubungan itu aku langsung ngomongin, sehingga orang jarang ada yang ketawain sih kayaknya. Cuma kalau misalkan untuk dikritik itu sering banget. Kamu kalau ngomong jangan cepet-cepet. Aku tuh paling sering tuh kejelekan aku ngomong tuh cepet-cepet. Oke, sama Nah, kayak aku. dikritik. Nah, kamu tuh ngomong jangan cepet-cepet. Meskipun kamu udah hafal materinya dan kamu tahu apa yang kamu omongin, cuma orang lain nggak tahu apa yang kamu omongin. Jadi kalau kita ngomong cepet-cepet, orang lain nangkapnya bingung. Mungkin ada orang yang mau nulis, nanti orang lain nulisnya em, bingung juga. Nah gitu loh. Oke. Terus tadi apa? Diketawain, dikritik sama diapain? Diketawain, dikritik. Sebentar aku coba cari dulu ya. Ya. Enggak, gagal. Gagal. Oh gagal pernah. Em, Gimana oh tuh gagal. gagalnya? Tunggu bentar. Gagal di tengah-tengah sehingga ya tadi itu aku em, sebenarnya gagal di akhir sih kayaknya belum ya. Mhm. Belum. Kayaknya belum deh ya. Kalaupun pernah paling sekali doang. Karena apa? Karena di tengah-tengah itu kalau misalkan aku udah nggak tahu mau ngomong apa, ya tadi itu ngeles. Jadi ngomongin apa aja, yang penting sesuai dengan topik itu, Oke, yang penting nggak out of sesuai the dengan track ya. pengalaman kita. Ya, Ya, sesuai nggak dengan keluar pengalaman jalur. kita, sesuai dengan topik itu yang penting. Oke. Thank you Kak Virginia untuk pertanyaannya. Nah, Thank you. oke. BTW teman-teman, sekarang ini udah jam 16.29. Harusnya kan Puzzle Insight ini Oke. 30 menit ya. Oke. Tapi karena kita ngeliat ini pembicaraan lagi seru banget, terus banyak banget nih teman-teman yang berpartisipasi, teman-teman yang nanya. Jadi kita bakal perpanjang dikit ya, kurang lebih 5-10 menit
supaya setiap pertanyaan yang ada juga masih ada yang bisa dijawab nih beberapa. Dan teman-teman juga jangan leave dulu karena di akhir Given mau kasih lihat kita pertunjukan sulap. Iya nggak? Oke. Betul banget dong. Jadi nggak boleh dilewatin ya. Jangan leave dulu, teman-teman harus tetap stay di live Instagram kita sore hari ini. Iya, Ini siap. ada mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir kali ya Given ya. Siap, boleh, boleh. Oke. Nih, berikutnya juga ada teman kita yang nanya dari Clara MDR_. Nih, Given sebelum public speaking tuh biasanya berapa kali sih kamu baca materi? Atau berapa kali kamu membaca hal-hal yang mau kamu sampaikan nantinya? Kadang aku sih suka baca materi 3-4 kali. Kalau kamu tuh berapa kali, Given? Gitu. Hmm. Sebenarnya sekali cukup. Oh, sekali cukup. Tapi yang penting kita harus bener-bener tahu. Karena aku nggak pernah bener-bener hafalin. Kayak pelajaran aja. Aku nggak pernah hafalin kata per kata bener-bener baku gitu. Aku yang penting dapat intinya. Udah aku ituin. Karena percaya nggak percaya menurut aku, kalau kita udah dapat intinya, kita tuh bakal kepikiran terus di otak. Cuma kalau misalnya kita bener-bener hafalin, bener-bener tekunin gini, bakal tiba-tiba lupa. Gitu loh. Jadi aku tuh ya jangan sekali juga sih sebenarnya. Cuman maksudnya yang penting kita bisa tahu benar-benar nangkep intinya. ya. Nah, kita nangkep, kita tahu intinya. Jadi nggak grogi gitu loh. Jadi kita tahu apa yang kita mau sampaikan. Intinya sih itu sih. Berarti kita nggak perlu baca sampai semua materinya sampai kita hafalin kata per katanya, tapi yang penting kita tangkap poin-poinnya apa supaya nanti kita juga bisa ngembangin dari setiap poin yang udah kita ingat. Betul. Oke. Ya, tadi thank you Clara untuk pertanyaannya. Nah, berikutnya Thank nih ada you. pertanyaan dari Yosef.Tandian. Oke, jadi kalau buat temen-temen yang belum tahu, aku mau kasih tahu dulu. Jadi Given ini kan udah dibilang kan dia bisa sulap, bisa nyanyi, bisa main musik. Jadi Given ini nih biasa kalau dia perform atau dia melakukan pelayanan, dia tuh ngegabungin semua hal itu jadi satu, di combine, ya nggak? Nah, ini teman kita yang tahu, terus dia nanya nih, Given, kamu sering public speaking sambil perform. Gimana sih cara ngelatih fokus supaya nggak bingung antara perform sama ngomong? Dan bisa sinkron dua-duanya. Gimana tuh? Latihan. Oke, latihan. Kalau misal kayak gini deh. Gimana caranya kita main gitar sambil nyanyi? Gimana main gitar sampai nyanyi? Ya, bener sih, latihan. Harus terbiasa. Harus terbiasa. Kalau misalkan kita udah tahu, misalkan mau ngilangin pen. Kita udah tahu nih caranya kayak gimana, geraknya mau kayak gimana, udah ada di otak kita. Lalu tinggal main otak kanan otak kiri pastinya ya. Nah, kalau kita udah tahu cara ngilanginnya gimana, kita udah menguasai itu, tinggal sambil ngomong. Dan kalian tahu nggak sih, gue punya pen di sini. Dan lu pada tahu nggak, pen itu punya keajaiban. Kalau bisa gue tiup, dia bisa hilang gitu. Ngerti gak? Jadi yang penting kita udah tahu kapan kita harus gerak, kapan itu harus masuk, kapan gimana cara ngelakuin sesuatu itu. Kayak aku suka nyanyi sambil sulap. Nah, itu mungkin otak kanan sama otak kiri itu jalan banget. Jadi aku tuh bener-bener udah menguasai itu. Nyanyi tuh kayak gini, bener-bener udah nguasain. Sulap aku kuasain semua. Nggak kuasain semua itu ya, maksudnya kuasain yang ada di dalam lagu itu. Jadi oke, gini. Coba kita combine. Tak gitu. Jadi yang penting jangan terpengaruh dengan, maksudnya kita harus tetap fokus. Mungkin kalian bisa latih dengan lilin atau enggak apa gitu, sesuatu barang. Kalian taruh sini, kalian liatin terus. Kalian nggak boleh nyongkok mana-mana. Dulu aku diajarin kayak gitu. Karena dulu aku orangnya nggak fokusan banget. Kayak ada balon pecah pun aku nggak boleh lihat gitu loh. Itu yang aku pelajarin di itu sih. Oke. Berarti harus baik lagi. Satu, harus banyak latihan, terbiasa, dan harus menguasai setiap hal yang akan disampaikan atau yang akan diperformkan nantinya, entah itu dari materi sulap, triknya, ataupun dari lagunya, abis itu narasinya, apa yang mau kamu omongin ya. Berarti harus banyak latihan sih.
Ya, jadi tadi siapa yang bertanya sebentar ya? Jadi ya, itu jawabannya Kak Yosep Dotandian. Thank you untuk pertanyaannya. Satu Thank you, pertanyaan Kak. terakhir. Satu pertanyaan terakhir nih, Given. Ini menarik nih. Aku juga penasaran soalnya. Jadi Apa? tadi di atas itu ada yang nanya. Sebentar aku cari dulu ya. Dari Siap. sama yang nanya nih dari Kak Virginia Gunawan Puzzle yang tadi. Ya. Oke, dia nanya nih, Given gimana caranya bisa temenan sama seleb kayak Raffi Ahmad DLL? Karena kemarin itu jujur pas aku lihat Instagram kamu, jadi kalau teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa buka Instagramnya Given, terus teman-teman bisa lihat dia tuh ada banyak banget foto sama artis, banyak banget, entah itu penyanyi, pemain sinetron, pesulap. Nah, gimana sih kalau bisa kenal sama mereka itu, sama Sebenarnya publik? bukan undangan itu editan fotonya. Enggak, canda, beneran, beneran. Itu editan atau beneran? Jadi, Jadi, beneran, beneran, oh, beneran. kayak beneran. Gimana tuh kok bisa? Jadi, karena karena aku punya kenalan, Nah, Koromedel, Koromedel. Jadi karena aku Koromedel udah lihat aku sulapnya udah bagus, Koromedel mau coba masukin aku di TV, oke. di TV. Nah, di TV ya otomatis pasti kita udah lihat, kita udah temenan sama, bukan temenan sih, kita ketemu sama Raffi Ahmad, Gen Mm-mm. Halilintar gitu-gitu, pasti udah ketemu dong Wow. kalau kalau udah masuk TV. Nah, jadi pastinya karena talenta sih. Kalau misalnya kita udah punya talenta dan kita punya kenalan dan kita punya link, itu udah enak, udah gampang. Nah, jadi Oke. ya itu. Aku masuk TV karena aku punya link, aku punya korom. Jadi korom kan korom waktu itu sempat guru aku kan. Dia ngeliat kayak gini, terus Mhm. Fun, kamu mau coba gini 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 nggak? Terus boleh boleh boleh, terus diajarin. Sampai akhirnya waktu itu dia dia ngechat, oh pertama kali aku masuk TV di Buah Hatiku Sayang, TVRI. Oh, Nah, TVRI. jadi itu karena wah karena apa ya? Lupa pokoknya waktu itu sempat dihubungin tiba-tiba, itu belum kenal Korom. Waktu itu tiba-tiba dihubungin suruh nyanyi. Waktu itu sempetnya nyanyi. Nyanyi di Buah Hatiku Sayang. Bisa nggak nih? Bisa. Ya udah itu pertama kali masuk. Nah, Hmm. tegang banget itu. Pertama kali sampai akhirnya berjalan terus gitu loh. Oke, berarti dari eh hobi kamu, dari talenta kamu akan sulap segala macam itu yang bukain koneksi ya buat ketemu orang-orang Ya, yang public figure itu. Oke. iya benar. Nah, oke teman-teman, karena berhubung waktunya juga terbatas, jadi sorry banget kita nggak bisa jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Tapi teman-teman jangan kecil hati. Mungkin teman-teman kalau seandainya mau tanya-tanya ke Given bisa lewat DM Instagram, bisa kali ya Given ya. Kalau ada Bisa, penasaran bisa, bisa. soal public speaking nanti bisa kontak Given lagi di Instagram buat tanya langsung ke Given. Oke. Nah ini sebelum kita tutup nih Given, tadi katanya kamu mau kasih Asik. kita sesuatu. Apa nih? Aku juga penasaran. Apa deh itu? Sebentar Ayo. ya, minum dulu. Oke, boleh minum dulu biar nggak tegang. Oke, jadi hari ini aku mau sulap. Sebenarnya Ya. aku mau sulap simpel aja hari ini. Di sini aku punya sapu tangan. Sapu tangannya aku masukin ke Ya. dalam tangan aku. Sapu tangan, oke dalam tangan, oke. Oke, aku tiup. Tiup. Aku nih, aku yang tiup. Ya, tiup, tiup. Huh, dia jadi telur. Wow. Itunya kemana? Aku sapu tangannya kemana? Oke, sapu tangannya pindah ke dalam sini. Oh, kok bisa? Keren, Nah, keren. aku bakal ajarin caranya. Ini Ya, kita bakal makasih. dikasih Aku tahu bakal ngajarin teman-teman caranya. triknya. Kapan lagi kita Caranya diajarin itu sulap gampang banget. kan? Kita cuma butuh sapu tangan sama telur. Nah, telurnya ini kita butuh telur spesial. Kenapa? Karena belakangnya ada bolongannya. Jadi telur ini bisa masuk sapu tangannya. Jadi ini telur mainan. Kalian bisa cari ini di toko-toko mainan. Oh, Jadi di toko ini mainan telur, ada yang telur jual bolong ya. kayak gitu. Ada nih. Jadi kalian beli di toko mainan.
masak-masakan, kalian beli telur terus kalian bolongin aja belakangnya. Simpel gitu doang ya. Jadi kalian tinggal kayak gini gitu. Masukin nih, Mhm. terus nanti jadi telur. Nah, jadi hal-hal yang kita butuhkan dalam sulap ini adalah dua sapu tangan, warnanya harus sama. Kenapa kalau warnanya nggak sama, dia bisa ketuker nanti pas lompat ke sini ya. Jadi warnanya harus sama. Satu sapu tangan kita masukkan ke dalam gelas, satunya lagi kita masukkan Iya. ke dalam kantong. Oke? Oke. Oke. Telurnya kita masukkan ke dalam kantong juga. Nah, tadi karena aku Oke. udah ngobrol-ngobrol, jadinya em, udah jadi aku masukin ke dalam kantong dulu kan. Karena tadi udah Mhm. ngobrol-ngobrol, jadinya orang nggak tahu kalau ini ada di kantong. Jadi pas udah gitu sulap dong. Aku masukin ini ke kantong aku ambil telurnya. Nah, aku ambil telurnya, terus kita Aha. palming. Palming itu adalah teknik di mana em, mengumpatkan telur di telapak tangan. Mengobatkan telur di Namanya telapak palming. tangan. Oke. Palming. Jadi kita palming kayak gini. Halo halo semuanya. Jadi sini saya punya sapu tangan. Boleh tunjukin sapu tangannya kosong. Ya. Jangan sampai kelihatan telurnya ya. Terus kita masukin ke dalam tangan aku ya. Jadi aku bakal masukin sapu tangannya ke dalam tangan, padahal dimasukin ke dalam Telur. telur betul. Kita udah Wih. masukin ke dalam tangan, jadi telur dan jangan lupa dikeluarin sapu tangannya. Begitu. Keren kan? Yeay. Gampang kan? Aku Nah, kaget pasti tapi teman-teman yang nonton juga pertama kali nih baru tahu. tapi gini, nih ini kan ada bolongannya. Nah, tapi kalau misalkan ini kan sulap untuk aku live ya, nggak bisa Mhm. dilihat dari belakang-belakang. Kalau Iya. dilihat dari belakang kelihatan bolongannya dong. Mhm. Terus gimana kalau kelihatan bolongannya? Caranya gampang, kita tinggal tiup, terus kita tinggal copotin bolongannya kayak gini. Kita copotin bolongannya kayak gini. Dan jangan lupa dibuktikan bahwa telur asli. Wah, Terima kasih. keren. Keren. Kok bisa sih? Terima kasih. Ya, aku juga bingung kok. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Keren banget sih tapi. Oke, telur mainan beneran. Berarti telurnya nggak bisa beli di abang-abang mainan ya? Bisa, Bisa. bisa. Suruh abangnya sulap nanti. Canda. Yeay, keren banget Given. Thank you buat triknya. Ya. Thank you. Aku juga baru tahu. Ya, jadi ya teman-teman gak kerasa ini bahkan udah lewat 2 menit dari rencana kita awalnya. Udah jam 16.42. Thank you banget buat teman-teman yang udah setia stay sampai akhir, udah nontonin insight kita pada sore hari ini tentang Berani Speak Up. Jadi kalau yang bisa aku simpulin nih dari pengalaman kita, obrolan kita pada sore hari ini itu, pertama itu pasti kita bisa, yang namanya speak up itu, yang namanya public speaking itu pasti semua orang bisa lakuin. Asalkan kita Benar. harus tahu nih langkah-langkahnya. Seperti yang tadi udah Given jelasin satu-satu. Dari itu persiapan materi, harus relax, nggak ngomong out of the track. Kalau kita udah bisa ngelakuin itu semua, pasti kita bakal bisa speak up di depan orang, ya nggak? Dan Benar nggak ada banget. yang instan ya Given ya. Semua tuh harus dilatih. Ya nggak? Benar. Given aja Semua harus belajar semua hal belajar. itu dari kecil. Ya nggak? Dari drama, belajar drama-dramaan, main drama sama mbaknya, sama saudara-saudaranya. Sampai sekarang Given udah bisa kayak perform, berani ngomong di depan orang banyak. Ya nggak? Ya. Betul. Thank you Given buat hari ini, buat sharingnya, Thank you buat banget. insight-nya, buat sulapnya juga. Itu keren banget. Ya, semoga teman-teman juga Thank yang you. nonton hari ini bisa belajar banyak dari Given ya. Terutama tentang Siap. Semoga banget. keberaniannya untuk public speaking depan orang banyak. Oke. Nah, teman-teman juga acara insight kita nggak cuma berhenti sampai di hari ini aja. Minggu depan itu bakal ada insight baru dengan tema yang nggak kalah kerennya, yaitu nyanyi bareng buat bangsa di hari Kamis juga sama jam 4 sore. Nyanyi bareng buat bangsa, kenapa kita nyanyi bareng buat bangsa? Karena pas banget dekat-dekat dengan Iya bahasa gitu. ya betul banget 17 Agustus. Tergiven juga ikut nyanyi ya minggu depan bareng. Kan suaranya oke. Oh, Ya.
Ikut ya. Oke. Iya dong, ikut. Kan kamu bisa nyanyi. Jadi ntar kita nyanyi bareng-bareng buat Indonesia. Keren nggak? Asik. Nah, pastiin juga teman-teman minggu depan tetap ikut di insight kita. Harus Ajak banget, harus teman-teman, tetap ikut. harus banget ya. Ajak banget teman, ajak ajak juga teman-teman yang lain biar teman-temannya juga bisa dapat insight baru, bisa belajar banyak hal baru dari narasumber-narasumber kita di minggu-minggu depan. Oke. Oke, Siap. terakhir thank you banget buat Given, thank you banget buat setiap teman-teman yang ada, yang udah nontonin. Eh sayang banget kita harus berpisah hari ini. Asik. See you nanti di hari Kamis depan, oke? Okay? Bye-bye Bye, semuanya. good Thank night. you. God bless you. Ini ya. Siap, bye. Bye.